Salam untuk keluarga kita pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk Tuhan memberikan kita hikmatnya, mengerti kebenaran firman-Nya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di tengah keluarga kami. Kami kembali mengadakan ibadah keluarga, ibadah singkat. Kami berdoa agarlah Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat bijaksana untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu, dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Roma pada pasalnya yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Nanti saya membaca ayat 16 dan 17 dalam bahasa Indonesia. Anak saya Gracia akan membaca ayat 16-17 dalam bahasa Inggris. Siap? Ya. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita akan mendengarkan di dalam bahasa Inggrisnya. I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel a righteousness from God it is revealed, a righteousness that is by faith. From first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Thank you, Dr. Gracia. You're welcome. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan kita keluarga yang ada di sini, baik anak saya Gracia, anak kami Ben, dan istri saya, yang kebetulan juga anak kami Gracia juga memiliki channelnya Gracia Family Vlog. Istri saya punya bahasa Batak Marsiurupan. Nah, Bapak Ibu, karena kami menginginkan juga untuk berbagi berkat rohani ini, maka akan diupload di Gracia Family Vlog. Nah, firman Tuhan sesuatu yang sangat singkat yang sudah kita baca dan kita sudah mendengarnya, ayat 16 dan 17 dari kitab Roma, yang dimana Rasul Paulus menerangkan kepada jemaat di Roma bahwa ternyata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, sedikit agak berbeda dari apa yang dibacakan bahasa Inggris tadi oleh anak saya dengan apa yang kita baca dalam bahasa Indonesia. Saya telah menelusuri dalam bahasa aslinya. Yang lebih dekat adalah apa yang dibacakan anak saya tadi dalam bahasa Inggrisnya, lebih dekat kepada bahasa Yunaninya. Karena dalam bahasa Indonesia disebut bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebenarnya dalam bahasa Inggris disebut not ashamed. Artinya tidak malu. Ya. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya juga menyebut bahwa aku tidak malu akan Injil Kristus. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mengapa harus mengatakan aku tidak malu akan Injil Kristus? Yang pertama, bahwa sebenarnya itu sangat jelas kita ketahui bahwa Kristus datang bukan dari kota besar. Karena Injil itu, gospel itu adalah berita atau kabar baik tentang Yesus Kristus.
Sementara Yesus Kristus datang bukan dari sebuah kota besar yang mendominasi dunia. Nah, Bethlehem sangat jauh lebih sederhana dibanding dengan kota Roma. Di mana penerima surat ini adalah kota Roma. Penguasaan atau kekuasaan Yahudi, khususnya Bethlehem, kota Daud, tidak sebanding dengan kekuasaan dan kemegahan kota Roma dan para prajuritnya yang sangat hebat, yang sangat terkenal di seluruh dunia. Artinya, kalau dibanding-bandingkan tentang Kristus dengan tentang Roma, maka dengan demikian dikatakan mungkin Paulus boleh minder bahwa dia memberitakan sesuatu yang datang dari udik, sesuatu yang datang dari kampung, sesuatu yang datang dari tempat yang terpencil dibanding dengan dari kota yang sangat luar biasa. Perihal filosofi, pendidikan, kemajuan, teknologi, Roma jauh lebih hebat. Tapi dia mengatakan, aku tidak malu. Dan oleh bahasa Indonesia kita di sana disebutkan bahwa aku yakin, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus sangat-sangat percaya dan tidak memiliki rasa minder tentang Injil Kristus, karena dia yakin bahwa Injil Kristus itu, dia tahu benar Injil Kristus itu adalah kuasa Allah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the power of God. Sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya disebut dinamit. Nah, mengapa dikatakan kuasa seperti dinamit? Itu berarti mungkin terlihat sederhana, kecil, tapi dapat menghancurkan. Sama seperti bom yang di dalamnya ada dinamit. Kalau sudah meledak, maka satu kota, walaupun kecil dinamitnya, satu kota bisa hancur. Hari-hari ini kita mendengarkan tentang perang antara Ukraina dan Rusia. Sesuatu yang menegangkan. Kita berdoa agar terjadi kedamaian. Karena bangsa lawan bangsa, para pendukung lawan pendukung, nah itu bisa memicu perang yang lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendoakan Ukraina dan juga Rusia agar terjadi kedamaian. Nah, lebih daripada tentang Rusia dan Ukraina, bahwa Injil Kristus adalah kuasa Allah, dan kuasa Allah itu adalah yang menyelamatkan. Bukan kuasa Allah yang membunuh, bukan kuasa Allah yang menghilangkan nyawa, bukan kuasa Allah yang menyusahkan orang, tapi kuasa Allah yang menyelamatkan. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Allah sendiri, yaitu Kristus yang telah rela mati untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita kembali kepada pasal yang pertama di ayat-ayat awal, khususnya 8 dan seterusnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bangga, dia senang, dia bersyukur tentang jemaat di Roma. Tersiar kabar tentang iman mereka yang begitu hebat. Mengapa? Karena mereka telah rela mati, rela menderita demi iman mereka kepada Tuhan. Di Roma sampai hari ini masih ada Koloseum. Koloseum itu dulu digunakan oleh kaisar dan para pejabat-pejabatnya untuk tempat menonton adu gladiator. Manusia lawan singa, manusia yang kuat lawan manusia yang lemah, saling membunuh. Dan itu satu tontonan. Dan biasanya anak-anak Tuhan di Roma, mereka lah yang diadu. Itu sangat-sangat mengerikan. Jadi sekitar Koloseum itu, di dalamnya banyak darah dari anak-anak Tuhan yang mati, yang telah tercurah di sana karena mempertahankan iman mereka. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus mengatakan aku bersyukur karena mendengar imanmu, maka Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, sangat jelas bahwa iman jemaat di Roma sangat kokoh, sangat kuat. Nah, mengapa? Karena mereka tahu hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Only Jesus be saved.
Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Kita bisa selamat hanya karena Yesus Tuhan. Kita percaya kepadanya. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. By faith. Only by faith. Not by work. Bukan karena pekerjaan kita. But only by faith. Tetapi karena iman karena iman saja. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita tetap beriman kepada Tuhan. Istri saya berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami sebuah kebenaran di mana mengajarkan kami. Biarlah kami selalu berserah dan berharap kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah dan begitu memberkati. Kami percaya biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya.